Udah habis. Sampai jam berapa deh? 10. Iya. تقرؤون وتحفظون إلى قوله من قسط أو أطفال. ناقص بارك الله فيكم. تحفظون قول المقدسي في عمدة الأحكام. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. هذا من قول المقدسي. والنبذ أو نبذة شيء يسير. والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء. نفساء بمعنى الحيض حائض. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. هذا من قول المقدسي لذلك تحفظونه. طيب أما الغريب هذا من قول Syekh Abdullah Al-Bassam. Matan dihafal karena ini makna kalimat asab wa nubdah adalah dari matan, dari ucapan al-Maqdisi, maka kalian hafalkan bersama hadisnya. Barakallahu fikum. Iqra, man lam yaqra yaqra. Iqra wa anta qa'im. Hifdhan min al-dhuhril ghaib. Yang kemarin hutang siapa? Yang kemarin hadis sebelumnya belum hafal. Alaihi dain. Qumu waqra'u. Banat, akhwat juga demikian. Man alaihinna dainun falyaqumna waqra'na al-an. طيب اقرأ ما يستفاد من الحديث. كتبتموها؟ كتبتم الواجب؟ Kenapa dikosongkan? Di sini. Dibikin 2 saf supaya rapi dan terlihat jelas siapa yang sudah baca, siapa yang belum. Bikin 2 saf. Sebelah kanan baru 1 saf. Bawah semua. Kurang maju, masuk ke saf. Anta wa anta. Maju. Terus. Udah dia beliau saja. Biar safnya rapi. Sawu sufufakum. Baik. Jangan berdesak-desakan. Agak carangkan. Kenapa inginnya kosongnya itu berdesakan? Geser sedikit. Serkit. Geser sedikit. Ya. Terus. Kurang sedikit. Geser lagi.
جيد. من اليمين اقرأ ما يؤخذ من الحديث. Itu bisa dipakai? Pakai. An-nahyu an ihdadil mar'ah ala mayyit fawqa salas ghairi zawjiha. Larangan bagi seorang wanita untuk berkabung di atas 3 hari selain kepada suaminya. Dua. As-tsani ibahatus salat famadun tafrijan anin nafs. Bolehnya berihdad selama 3 hari atau kurang untuk menghibur diri. Untuk Menghibur diri. baik. Yang ketiga. Ats-tsalits wujubu ihdadil mar'ati 'ala zawjiha arba'ata ashhurin wa 'ashra ma lam takun hamilan fabawad'il hamli wa taqaddam. Wajibnya bagi wanita untuk berihdad, berkabung atas suaminya yang meninggal selama 4 bulan 10 hari selama tidak mengandung. Jika mengandung maka sampai melahirkan, Ataqaddam. dan telah lewat pembahasan. Yang ketiga, wujub ihdadil mar'ah ala zawjiha arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wajib berihdad bagi seorang wanita ketika ditinggal suaminya, ketika meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Apa kekecualiannya? Illa idza kana hamilan. Kecuali kalau hamil, maka sampai kapan? Sampai melahirkan apa yang dikandungnya, dan sudah lewat pembahasannya. Yang keempat, Ar-rabi'ah al-ihdad ma'nahu tarku zinah wa ma yad'u ila nikahiha fa'alaihi tajtanibu kulla halli wa kulla tib wal kuhal wa tajtanibu siyaba allati tashharuha min ayyi naw wal laun. nah, Al-ihdad maknanya meninggalkan perhiasan dan apa yang mengarah kepada nikah, yakni jima. Maka wajib atas seorang wanita untuk menjauhi seluruh perhiasan dan seluruh wangian dan celak, dan meninggalkan baju yang pakaian yang mencolok dari jenis apapun dan dari apapun warnanya dan jenisnya. jadi ihdad maknanya adalah meninggalkan perhiasan atau meninggalkan sesuatu yang mempercantik diri, yang yad'u ila nikahiha, yang akan mengarah kepada nikah atau kepada jima, sehingga alaihi atau alaiha, apa alaihi itu haknya kemana? Kenapa mudzakkar? Berarti bukan alaiha, bukan atas wanita tadi, bukan. Tapi atas kesimpulan pertama dibangun di atasnya kesimpulan berikutnya, begitu. Jadi alaihi ala hadzal qaul, berarti dibangun di atas itu, di atas makna ihdad. Seorang wanita harus menjauhi segala macam perhiasan. Wa kullu tibin. Apa perhiasan? Ya semua, cincin, kalung. Ya nggak mesti. Itu juga termasuk. Bunga yang taruh di telinga juga perhiasan. Walaupun bukan emas, bukan perak. Ya. Karena orang Bali memperhias dirinya dengan diletakkan bunga di telinga di sini. Bunga kemboja biasanya. Berarti segala perhiasan. Wa kullu tib, segala macam wewangian. Bisa dalam bentuk minyak, bisa dalam bentuk semprotan, bisa dalam bentuk asap dupa, bisa pula dalam bentuk seperti salep, seperti hand body. Kalau itu mewangikan
tidak boleh. Wa kuhul, celak dan sejenisnya, termasuk eyeshadow, termasuk pewarna di mata, termasuk pewarna di pipi, termasuk pewarna di jidat. Nggak ada ya kalau jidat. Ini di pipi, di kelopak mata. Enam. Wa tajtanibu thiyab allati tashtahiruha, dan meninggalkan pakaian-pakaian yang mustahirah. Apa itu mustahirah? Mencolok, indah, menarik. Min ayyi launin kana, dari warna apapun. Kalimat dari warna apapun isyarat bahwa yang dilihat bukan zahir kalimatnya, tapi yang dilihat adalah illatnya. Dalam ucapan manusia, ucapan para ulama, ucapan hadis, itu ada makna zahir, ada makna zahir, ada makna al-maqsud. Makna zahirnya kemarin, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna-warni. Pakai saja pakaian yang hitam putih, ya kan? Karena pakaian Yaman itu hitam putih, thawbu asbin. Tetapi laun laisa bimurad, warna bukan yang dimaksud. Karena sesuatu dipahami dengan maksudnya. Al-hukmu yaduru ma'ah illatihi. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Illatnya adalah yang menarik, yang bagus, yang yad'u ila madza? Yad'u ila dikahiha. Sehingga warna apapun, kalau dulu memang pakaian yang tidak menarik, yang hitam putih itu tadi. Sedangkan pakaian yang warna-warni menarik saat itu. Sekarang macam-macam baju pakaian wanita. Ada yang memang warna-warni alias batik, tapi nggak menarik. Karena sudah umum dipakai oleh orang-orang kerja. Wanita-wanita yang sedang masak, yang sedang pakainya pakaian begitu. Maka itu barakallahu fikum, tidak dibahas masalah warna. Apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Bassam dalam faedah tersebut. Kata beliau, jangan memakai tajtanibut thiyab al-mustahirah, menjauhi pakaian yang mustahirah, yang mencolok, menarik. Min ayyi launin kan, dari warna apapun, warna hitam putih ataupun warna merah, warna kuning, warna apapun. Kalau itu pakaian yang menarik tidak boleh. Baik, maka pakaian yang biasa ke bawah. Jadi, dan biasanya para wanita punya pakaian-pakaian yang seperti itu. Yang dipakai hanya untuk kerja saja. Daster warnanya sudah pudar, ada sobek-sobek dikit di bawahnya. Iya, pakai yang seperti itu saja. Baik, lanjutkan. Al-khamisah. Faedah الخامسة يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة, dan dibolehkan baginya baju yang dicelupkan atau berwarna namun bukan untuk berhias. Nah, dari faedah yang keempat disimpulkan faedah yang kelima. Tidak mengapa pakaian yang masbuk, yang diberi warna, dicelup. Masbuk adalah dicelup. Kalau bukan untuk perhiasan, kalau bukan untuk memperindah. Karena pakaian-pakaian zaman sekarang hampir semuanya masbuk dengan warna-warni. Nah, tapi kalau itu bukan untuk mempercantik, tidak mengapa. Yang berikutnya, nah, ba'da, setelahnya.
والتجمل وضده رجعان إلى عرف كل زمان ومكان. Dan berhias ataupun lawannya itu kembali kepada kebiasaan pada setiap zaman dan tempatnya. Terus, bahwa pun Maka itu adalah dauk. فلا يتقيدوا بنوع من الثياب والهيئة. ekfi. Maka tidak terikat dengan jenis dari pakaian tersebut atau bentuknya. Jadi, tajammul bermakna berhias diri. Wa tajammul wa didduhu, menghias diri dan lawannya, raji'ani, kembalinya kepada urfi kulla zamanin wa makan. Namanya berhias dan tidak berhias itu kembalinya kepada urf. Apa itu urf? Ma huwa ma'rufun fi zamanihi wa makanih. Ma huwa ma'rufun fi zamanihi wa makanih. Takhtalif min makanin ila makan. Wa takhtalif aydan min zamanin ila zaman. At-tajammul yarji' ila urf, kembali kepada apa yang sudah ma'ruf sesuai dengan zaman wa makan. Apa maknanya sesuai zaman dan wa makan? Akan berbeda-beda. Mungkin zaman dulu thawb asbin thawbu masbuq, Masya Allah, menarik sekali menurut orang-orang Arab. Kalau sudah diwarnain kuning, wah, harum lagi. Dulu, zaman berikutnya sudah terlalu kuno, kuning-kuning begitu. Ya, sekarang sudah warna-warni, ada yang Mejiku Hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, Hibiniu, hijau, biru, nila, ungu, ada semua warnanya. Barakallahu fiikum. Sehingga tajammul berkait dengan zaman dan makan. Kalau di zaman itu pakaian itu bukan pakaian berhias, nggak apa-apa dipakai. Zaman itu. Kalau di tempat itu adalah bukan berhias, nggak mengapa. Seperti yang saya katakan tadi, zaman sekarang daster itu bukan berhias. Apalagi daster, kalau orang Jawa daster lowo, tahu daster lowo? Daster yang dari sini sampai ke bawah, saking besarnya kayak jubah. Itu pakaian sopan malah, ya, bukan pakaian berhias. Ya. Baik, kalau dilepas hanya kotak saja begini. Cor banget. Justru pakaian yang berhias yang tidak seperti ini, pakaian yang dibilang kurang bahan, ya, kurang bahan, sininya pendek, sininya juga pendek, itu kurang bahan. Kalau untuk suami kan menarik, tapi sekarang sedang berkabung, suami meninggal, ngapain pakai pakaian seperti itu? Bukan, ganti pakai daster. Begitu. Orang tua yang memiliki ilmu akan menasehati anak perempuannya yang sedang berkabung. Jangan, gak pantas. Kamu ini kan sedang ditinggal suaminya meninggal, masa pakai pakaian seperti itu? Sama juga di sini nggak disebut lipstick, sebut nggak dalam hadis ini? Nggak disebut. Tapi cukup dengan kohol nggak boleh. Apalagi merah bibir, merah pipi, merah apalagi sama saja. Karena urf ketika itu fi zaman dulu yang ma'ruf adalah kohol. Celak saja.
Tapi ternyata di zaman sekarang ada sekian macam, ada celak, ada sedo, ada sehingga barakallahu fikum ini faedah yang kelima ini sangat penting. Kamu perhatikan kembali. Wa tajammul wa didduhu. Masalah berhias dan tidak berhias raji'ani ila urfi kulli zamanin. Kembalinya kepada kebiasaan umum di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap daerah. Demikian pula daerah. Mungkin dasar yang kita pakai atau yang dipakai oleh para wanita sekarang di Indonesia tidak dianggap berhias. Tapi jangan-jangan di sana, di Afrika sana, pakai pakaian impor dari Indonesia. Wah, mungkin menarik sekali menurut mereka, iya kan? Artinya apa? Berbeda antara Indonesia dengan Afrika. Sehingga di samping zaman juga makan. Tergantung tempat masing-masing, di daerah mana, negara mana. Di situ dianggap biasa, di negara lain dianggap pakaian menarik. Di sana dianggap biasa, di sini malah dianggap menarik. Wahakada. Syekhul Islam, Iqra. Faqad qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Kemana kalian? Hah? Dari mana baru datang? Dari rumah, ngapain di rumah? Hah? Nah, teruskan. Sayang, kalian harus menghargai ilmu. Harus menghargai ilmu. Jangan banyak goib. Rugi. Benar. Saya dulu seperti kalian belajar. Mau kamar mandi aja saya tahan. Sayang. Takut hilang beberapa penjelasan. Tahan, begitu selesai, baru kamar mandi. Kalian meninggalkan majelis hanya perkara-perkara yang tidak penting. Mandi menggunakan sabun, barakallahu fikum, apakah termasuk berhias atau termasuk memakai wangi-wangian? Barakallahu fikum, sabun itu lebih kepada membersihkan daripada mewangikan. Lebih kepada membersihkan daripada mewangikan. Mengapa? Setelah disiram, bersih, baunya sudah hampir hilang. Beda dengan minyak wangi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau khawatir termasuk mewangikan, karena sabun juga macam-macam kan, cari sabun yang biasa saja, yang wanginya tidak mencolok, yang biasanya setelah mandi juga tidak begitu bau, tidak begitu harum. Sebab khawatir kalau harumnya terus mencolok, ada beberapa sabun yang memang khusus dibuat oleh pabriknya supaya tubuhnya wangi. Itu jangan. Karena memang tujuannya mewangikan, bukan membersihkan. Teruskan ucapan Syekhul Islam. Faqad qala Syekhul Islam al-mu'taddah an wafa tatarabbusu 4 ashhur wa tajtanibu az-zina wa at-tib fi badaniha wa thiyabiha wa talzamu manzilaha fala takhruj bin-nahar illa li hajah wala bil-lail illa li darurah wala talbas al-hilli wala takhtadibu. Khitab itu memakai hinna, pakai apa itu? Pacar. Nah, terus wala ghairi. Wala takhtadibu. Wala takhtadibu bihina'in. Wala takhtadibu bihina'in wala ghairihi. Itu cukup. Terjemahkan. Syekhul Islam berkata, wanita yang berihdad karena wafat suaminya, dia menunggu 4 bulan 10 hari dan meninggalkan perhiasan dan wewangian pada badannya dan pada pakaiannya. Wa talzamu manzilaha, dan berdiam diri di rumahnya. Titik ini barakallahu fikum, ziyadah ini tidak ada dalam hadis ini.
Tapi ada dalam hadis-hadis lain. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan talzam manzilaha, tetaplah di rumahnya. Baik. Fala takhruj bin nahar, maka jangan keluar pada siang hari untuk suatu keperluan dan tidak illa lihaja, itu kekecualian. Illa lihajatin, dan tidak keluar pada siang hari kecuali karena ada yang hajat, ya. dan tidak keluar pada malam hari kecuali karena darurat, Ya. dan jangan memakai sesuatu yang mempercantik, Perhiasan, qauli maknanya perhiasan. dan jangan memakai perhiasan, dan jangan mewarnai dengan henna Ya. dan yang semisalnya. Yang lainnya. Karena sekarang ada henna-henna palsu. Tuh. Bengkak tangannya. Nah, henna itu bisa dibentuk. Dibikin begini, ini. Pernah lihat? Hah? Berwarna-warni. Sehingga macam-macam di sini. Biasa. Itu biasa mereka pakai ketika acara-acara pengantin mau dirias. Berarti berhias bukan? Sangat, sangat berhias. Maka kalau dia memakai henna untuk suaminya, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Paling sedikit di kukunya pakai henna. Lebih lagi telapak tangannya, bahkan ada yang sampai segini, dihias-hias segala macam. Seperti tato, tapi dia bisa dihapus. Seperti tato, tapi akan hilang bersama hari. Pertama dipakai coklat tua mengarah ke hitam. Semakin muda, kemudian berakhir dengan merah, merah muda, kemudian kuning. Setelah kuning, pudar, hilang. Sehingga justru warnanya berubah-ubah dan semuanya bagus menurut orang-orang Arab. Ya. Sebagian orang-orang asing malah nggak suka. Tangannya kayak tangannya apa begitu. Ada coret-coretannya. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal. Lanjutkan yang berikutnya. ولا يحرم عليها عمل من الأعمال المباحة ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مضطرة وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن. Nah, terjemahkan. Dan tidak diharamkan atasnya, yaitu para Atas wanita, wanita tersebut atas wanita tersebut untuk melakukan pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah, dan boleh untuknya juga seluruh apa yang dibolehkan ketika di luar masa iddah, ya. Seperti misal kalam, seperti ucapannya orang yang seperti berbicara dengan orang yang seperti berbicara dengan orang yang dibutuhkan untuk berbicara padanya dari laki-laki apabila dalam keadaan tertutup, kanat mustatirah. jika dia dalam keadaan tertutup. Dan ini yang telah Hadza alladhi dzakartuhu, wahada alladhi yang saya dzakartu sebutkan ini. Teruskan. wahada alladhi dzakartu huwa
sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah aku sebutkan, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW, alladhi yaf'aluhu nisa'us sahabati idza mata azwajuhunna, yang para wanita sahabat biasa melakukannya apabila suami mereka meninggal. Nah, berarti berbicara boleh nggak? Bahkan disebutkan berbicara dengan rija, dengan laki-laki. Asal mustatirah, di balik hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sehingga ketika para istri Nabi ditinggal oleh beliau SAW meninggal, para sahabat tetap datang di masa-masa iddahnya, bertanya di balik hijab, wahai Aisyah, apakah dulu Rasulullah SAW pernah begini? Apakah Rasulullah SAW belum pernah begitu? Dijawab. Berarti boleh? Boleh. Asal dari balik hijab, dari balik tabir. Barakallahu fikum. Yang keenam, yubahu an tadwa fi farjiha ba'da tuhri hadha al-musyabahu litib liqat'i ra'ihatil karihah. Diperbolehkan untuk memberikan pada kemaluannya setelah suci, yaitu sesuatu yang serupa dengan wangian untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. nah, yang keenam adalah bolehnya meletakkan di sekitar kemaluannya atau di kemaluannya wanita setelah suci dari haid sejenis wewangian, tapi sedikit saja, karena tujuannya hanya menghilangkan bau-bau yang tidak sedap akibat haid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Indah dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, telah kita ikuti tadi ya live kajian kitab Taisir Alam bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasayid Hafizahullah Ta'ala, yaitu membahas faedah hadis yang ke 317 ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi menjelang siang hari ini. Barakallahu fikum. Dan insyaallah saja acara berikutnya yaitu pada pukul 10:15 kita akan siarkan juga live ya kajian santri kita Fathul Majid bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasayid Hafizahullah juga. Dan mungkin kurang lebih sekitar 25 menit ke depan hingga pukul 10:15 ya, mungkin kita akan mengisi waktu kekosongan ini dengan selingan-selingan berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tapi 91,8 FM kami dari studio bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.